Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, apa kabar hari ini? Tati, selamat pagi, Ti. Baik, lo belum nanyain kabar ya? Ya dong. Gimana Nggak kabarnya? perlu ditanya kok, Ti. Kenapa? Saya yakin nanti pasti baik-baik saja. Baiklah, insya Allah, alhamdulillah sehat walafiat. Rivi, sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita sudah menyiapkan beragam informasi, salah satunya yang agak mengagetkan, Vi. Ternyata banyak kapal yang parkir. Itu, Ti. Ini udah 3 bulan loh, Vi. Betul. Ini efek dari apa? Apakah memang cuaca? Cuaca ya, mungkin Atau ya. mungkin ada indikasi apa namanya perizinan? Nah, mungkin nih. Atau ada indikasi apa lagi? Pungli, dugaan. Bisa jadi. Nah. Karena ternyata kapasitasnya hanya 1.200, sekarang bisa menampung 2.000. Ini udah kelebihan banget Kita ya. temukan di jawabannya Ya, nanti langsung di lokasi ya. Tapi seperti biasa di awal kebersamaan, Ti, Ya. kita hadirkan dulu rangkaian informasi pembuka ke depan Anda pemirsa. Ini kita berlanjut lagi ke informasi 4 rumah permanen dan semi permanen yang berada di kawasan padat penduduk di Kota Medan, Sumatera Utara ini ludes terbakar pemirsa. Diduga api berasal ya dari hubungan pendek arus listrik atau korsleting listrik yang kemudian menghanguskan hampir seluruh bangunan rumah. Diketahui api baru dapat dipadamkan 1 jam kemudian berkat bantuan 5 unit mobil pemadam kebakaran yang tiba di lokasi. Ya, memang petugas damkar ini sempat mengalami kesulitan untuk mengakses ke lokasi kebakaran karena memang lokasinya yang berada di jalanan atau gang yang sempit dan banyak warga yang menonton saat itu. Kita himbau juga untuk masyarakat, kalau kita melihat kebakaran lebih baik menjauh ya, jangan justru menjadi tontonan, divideokan biar viral di media sosial. Ini bahaya loh, Maklumlah, ini kan udah zamannya medsos, Ti. Iya. Jadi ada rasa mungkin keinginan untuk merekam gambar sendiri yang kemudian diupload ke medsosnya sendiri dan harapannya yang diupload itu viral begitu. Sehingga akun medsosnya jadi terkenal. Pak damkarnya susah masuk ke dalam. Padahal api bisa dengan cepat menyebar gitu ya. Iya. Oke, Ti, kita juga memiliki informasi berikutnya ya, Ti ya. Ya, kita ke informasi banjir ya, Vi. Ini banjir dengan ketinggian 20 hingga 60 cm merendam perumahan Villa Gio Residence di Kecamatan Rajek, Kabupaten Tangerang, Banten. Jadi tingginya genangan air membuat barang-barang berharga milik warga terendam dan aktivitas pun lumpuh. Mereka harus mengungsi ke lokasi sementara. Sedimentasi aliran sungai Cimanceri serta ketiadaan tanggul untuk membendung luapan air sungai yang menyebabkan banjir sejak Sabtu kemarin bahkan hingga saat ini belum surut merupakan banjir ya yang terjadi akibat susulan. Kita beralih ke informasi seputar tindak kriminalitas. Kriminal ya. Ini ada 2 pelaku pencuri kelapa sawit di Kabupaten Kampar Riau ini babak belur pemirsa, dihajar oleh massa. Jadi diketahui kedua pelaku ini diamuk karena massa terlanjur kesal ya terhadap pelaku yang kerap kali kehilangan atau lahan sawit mereka terganggu oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Beruntung saat aksi massa terjadi, polisi segera tiba di lokasi sehingga pelaku bisa diamankan dan dibawa ke kantor polisi. Memang saat dimintai keterangan oleh petugas, ini para pelaku ini mengakui perbuatannya memang telah mencuri buah sawit di kebun milik warga. Buah kelapa sawit seberat 200 kg yang telah dicuri menjadi barang bukti. Rencananya uang hasil penjualan buah sawit itu digunakan kedua pelaku untuk membeli narkoba. 200 kilogram ini mah ngerampok ini nih. Berapa tuh harga sawit itu? Nah ya? itu dia, gimana warga yang pemilik sawit ini nggak marah ya? Nggak kesel. Menantikan panen, justru malah dicuri sama orang tidak bertanggung jawab. Nah, kita bergeser ke informasi kriminal lainnya pemirsa. Ini ada Satreskrim Polres Bangkalan, Jawa Timur yang menangkap komplotan pencurian kendaraan bermotor. Penangkapan komplotan pelaku curanmor ini terjadi di Jalan Raya Desa Batangan, Kecamatan Tanah Merah, Bangkalan, Jawa Timur. Petugas menemukan kunci letter T yang digunakan untuk membobol kunci sepeda motor
Modus yang dilancarkan oleh para pelaku yaitu menggunakan minibus untuk mengintai target curian lalu membawa kabur sepeda motor saat pemilik lengah dari pantauan pemilik. Kunci apa aja? Ya, memang kalau bicara soal aksi pencurian ini macam-macam ya. Ada yang modusnya tadi seperti apa namanya menggunakan minibus. Nah, tapi sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya jatuh juga. Akhirnya jatuh juga. Di mana seorang pria ini akhirnya tertangkap basah ya Ti saat mencuri di salah satu rumah kosong di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Pelaku sempat bersembunyi di atas plafon dari rumah targetnya ya. Pelaku pencuri ini terpergok dan nyaris menjadi bulan-bulanan warga usai menyatroni rumah yang ditinggal pergi oleh pemiliknya di Kendari, Sulawesi Tenggara. Jadi pihak kepolisian mendapatkan laporan langsung mengevakuasi pelaku ini untuk menghindari dari amukan massa. Polisi juga menyita hasil curian seperti televisi, komputer, dan juga barang perabotan rumah tangga. Alhamdulillah udah ketangkap ya, Vi ya. Nah, saya takut kalau sebulan masih nunggu di atas plafon gimana? Iya, bisa sauna di situ kayaknya. Bisa sauna nanti. Oke, kita bergeser ke informasi selanjutnya pemirsa. Sekelompok orang tak dikenal ini menganiaya karyawan toko retail, tepatnya di Jalan Raya Ampera, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Jadi aksi yang terkategorikan brutal ini pemirsa ini diduga berawal saat sebuah mobil menabrak sepeda motor yang terparkir di depan toko retail. Pemilik motor yang merasa dirugikan meminta pengemudi mobil bertanggung jawab, namun situasi justru berujung cekcok setelah rekan-rekan terduga pelaku mendatangi lokasi dan berlanjut ke aksi penganiayaan. Petugas setelah meminta keterangan sejumlah saksi termasuk para korban, 7 orang terduga pelaku berhasil teridentifikasi dan saat ini masih terus diburu oleh petugas. Agak lain memang dunia ini ya. Kenapa? Yang nabrak justru malah yang datang ngamuk-ngamuk bahkan melakukan tindak kekerasan. Iya, itu dia. Tapi ini mukanya jelas sekali ya. Ya, kalau polisi sudah mengantongi barang buktinya, harapannya sih satu hari mungkin selesai. Pelaku juga lah. sudah dikantongi pasti oleh pihak kepolisian. Oke pemirsa, kita ke informasi berikut nih. Ada seorang pemuda di Kabupaten Sarolangun, Jambi pemirsa. Ini harus berurusan dengan pihak kepolisian. Usai apa Tih? Mengancam ibu kandungnya dengan senjata tajam. Anak durhaka ini nih. Itu dia. Ya mungkin kan? Saat ini udah jadi batu kali ya. Nah mungkin. Jadi ditaruh di lapas jadi batu gitu ya. Namanya Malin bukan? Maling kundang. Nah ini pelaku ini ditangkap tim Serigala Polsek Kota Sarolangun telah mendapatkan laporan dari ibu kandungnya sendiri yang tidak berani pulang karena ulah anaknya sendiri. Pelaku kesal lantaran ibunya membelikan motor tidak sesuai dengan keinginannya. Oh, tidak sesuai dengan speknya mungkin ya. Mungkin maunya moge. Yang datang motornya motor spek bebek mungkin ya. Motor bebek ya. Terlalu tinggi ekspektasi Anda, Ananda. Jadi saat diamankan polisi menemukan senjata tajam jenis celurit yang ternyata digunakan pelaku, yakni anak kandungnya sendiri untuk mengancam ibunya. Pelaku dibawa ke Mapolsek Kota Sarolangun untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jangan dicontoh karena tidak gimana untuk pun, dicontoh anak seperti ini. 9 bulan ibu mengandung, melahirkan. Apa? 9 bulan ibu mengandung? Mengandung. Itu ibunya kalau udah marah sama anaknya, tau kayak gini, sini ibu masukin lagi. Oke, ini nggak saya keluarin, di dalam aja terus ya. Nah, ini apa yang terjadi berikut ini nih, Tih? Yang terjadi adalah rebutan lapak. Tapi ternyata bukan antara pedagang pria sesama pria, tapi pedagang wanita. Dua emak-emak yang berjualan di alun-alun Sidoarjo, Jawa Timur. Ini adu fisik pemirsa, bahkan di depan warga. Kalau adu mulut mungkin biasa ya? Biasa. Tapi mama mungkin adu fisik juga biasa kali. Iya. Jadi gini, Tih, 2 wanita yang belum diketahui identitasnya, ini terlibat adu fisik di keramaian alun-alun Sidoarjo saat pencanangan program Car Free Day atau Hari Bebas Kendaraan Bermotor yang dilakukan oleh Pemkab setempat. Diduga kuat aksi pertengkaran yang cukup bisa dikatakan memalukan ya, terjadi karena adanya ketersinggungan 2 pedagang wanita
masalah lapak pedagang di sekitar lokasi alun-alun Sidoarjo. Yang lebih lucu itu, Bi, captionnya. Itu punya saya. Kayak gitu ya kalau... Balas nih. Bukan, ini saya duluan di sini. Enak aja. Saya yang duluan. Tapi, Bi, yang lucu captionnya bukan CFD Car Free Day, tapi? Cewek Fight Day. CFD, Cewek Fight Day. Ya. Ada-ada Aduh, aja ya. Bu. Ya sudahlah, biarkan kepolisian yang... Karena kalau mama ini agak ngeri juga soalnya ya. Betul. Kalau kita turut ikut campur, kita bisa jadi kena juga, Pi ya. Ya, karena takutnya nyarinya nggak hanya di Kabupaten Sidoarjo nyampenya. Se-Jawa Timur. Jauh ya. Oke, kalau tadi kita lihat ya cukup bisa dimediasi oleh jajaran petugas kepolisian. Ada juga tadi polisi wanita juga yang menangani ya. Jadi polisi wanita ini tidak hanya menangani kasus-kasus nih, tapi juga laporan arus lalu lintas yang biasanya tiap pagi hadir di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ini sudah ada Brigadir Sarah dari NTMC Polri akan melaporkan langsung dari Simpang Cililitan, Jakarta Timur. Selamat pagi, Brigadir Sarah. Baik, terima kasih. Selamat pagi Rati dan juga Arif, serta selamat pagi pemirsa, di mana situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini dari kawasan Simpang PGC Cililitan memang sudah mengalami peningkatan volume kendaraan, baik untuk kendaraan-kendaraan yang akan mengarah ke Kramat Jati ataupun menuju Dewi Sartika dan juga Kalibata sudah dalam keadaan ramai. Terdapat peningkatan volume kendaraan pada pagi hari ini dan juga antrian kendaraan pada traffic light-nya, namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Saat Anda melintasi kawasan ini, harap waspada terhadap banyaknya pejalan kaki yang menyeberang dan juga angkutan umum yang berhenti untuk menaik turunkan penumpang. Cuaca saat ini dalam keadaan cerah, pastikan juga Anda berkendara dalam keadaan yang prima. Cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda sebelum Anda berkendara. Dan situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini dari Dewi Sartika dan Kalibata akan menuju ke Rawamangun ataupun Jatinegara juga sudah dalam keadaan ramai. Berhati-hatilah dengan menurunkan kecepatan kendaraan Anda dikarenakan banyaknya pertokoan dan aktivitas masyarakat pada kawasan ini. Dan dari arah Dewi Sartika ataupun Kalibata akan mengarah ke Kramat Jati ataupun lurus mengarah ke Halim pada pagi hari ini juga dalam keadaan ramai. Terdapat antrian kendaraan sejauh 100 meter di belakang traffic light dari stopnya. Dan bagi Anda yang akan berkendara dengan roda 2, gunakan selalu helm dan juga sabuk keselamatan bagi Anda yang akan berkendara dengan roda 4 untuk keselamatan dan keamanan selama perjalanan Anda. Dan pada pagi hari ini dari arah Halim yang akan menuju ke arah Kalibata ataupun Dewi Sartika dan yang berbelok menuju Rawamangun juga dalam keadaan ramai. Peningkatan tentu akan terus terjadi hingga pukul 10 pagi hari nanti. Dan dapat kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 168 kasus laka lantas dengan rincian 17 meninggal dunia, 24 luka berat dan 260 luka ringan. Faktor penyebab kecelakaan ini dikarenakan para pengendara gagal menjaga jarak aman kendaraannya. Untuk itu, sebelum Anda berkendara, pastikan Anda mengecek kembali kondisi kendaraan Anda dan juga pastikan Anda berkendara dalam keadaan yang prima. Jika melakukan aktivitas yang dapat memecah konsentrasi Anda saat mengemudi, jaga batas aman kecepatan kendaraan Anda dan jaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Untuk informasi tentang kondisi arus lalu lintas, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui SMS Center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Salam presisi, kembali ke studio. Kembali Anda bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, kita lanjutkan rangkaian informasi yang kami hadirkan ke depan Anda. Presiden Prabowo Subianto menghadiri rapat koordinasi nasional tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat. Jadi ada 4.487 peserta yang menghadiri acara Rakornas pemerintah pusat dan daerah ini, seperti juga diantaranya kepala daerah, pimpinan DPRD, dan beberapa institusi-institusi pemerintah baik itu pusat maupun daerah lainnya ya, Ti? Ya, jadi Rakornas ini untuk bertujuan untuk menyamakan pemahaman serta juga memperkuat koordinasi pemerintah pusat dan juga daerah dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Jadi kekompakan, sinergitas, koordinasi, semuanya tuh yang dikedepankan ya. Semoga semakin solid lagi nantinya.
Ya, kita bergeser ke informasi selanjutnya, pemirsa. Komika Panji Pragiwaksono diperiksa Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri. Jadi pemeriksaan Panji ini terkait laporan dugaan konten stand up komedi yang memang ditampilkan sudah dari tahun 2013 lalu. Ia diperiksa terkait laporan yang berasal dari pihak Toraja. Panji ini menyebut pemanggilan ini bukan terkait pertunjukan mensrea, melainkan karya stand up komedi yang ditampilkan lebih dari 1 dekade lalu. Berikut informasinya. Dapat panggilan untuk terkait kasus yang Toraja. Pelapornya? Siapa pelapornya? Gue lupa tadi. Saya juga lupa namanya siapa? Oke. Pelapor. Pelapor. Iya. Adalah namanya. Ini benang merah waktu abang yang tampil di Miss atau gimana Pak? Oh bukan untuk mensrea. Ini untuk pertunjukan lain lagi yang sudah lama. Pertunjukannya tahun 2013. Kemudian dipermasalahkan sekarang. Satu. Ini pemanggilan diperiksa pertama kali. Pemanggilan udah 2 kali, cuma itu Panji belum ada di Indonesia. Ya betul. Jam setengah 11. Sebenarnya permintaan maaf sudah pernah dilakukan dan sudah ada, bisa dilihat sama publik juga. Tapi ya ini mungkin meneruskan laporan aja kali ya. Jadi ya saya ngikutin prosesnya aja. Berlanjut ke informasi lainnya, sidang lanjutan kasus dugaan pemerasan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan kembali digelar kemarin, pemirsa, dengan terdakwa mantan Wamenaker Emmanuel Ebenezer. JPU dari KPK ini menghadirkan 3 saksi dalam persidangan kemarin. 2 dari 3 saksi adalah, maksud kami 2 dari 3 saksi merupakan tersangka baru yang juga terlibat dalam kasus pemerasan K3 di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan. Saksi yang dihadirkan yaitu mantan Dirjen Bin Wasnaker dan K3 serta ASN di lingkungan Kementerian Tenaga Kerja. KPK menyebut keterangan para saksi dibutuhkan ini untuk membantu pembuktian sekaligus meyakinkan majelis hakim dalam memutus perkara. Jadi Noel ini didakwa turut serta melakukan pemerasan dalam pengurusan sertifikasi K3 dengan nilai yang mencapai 6,5 miliar rupiah. Jaksa juga mendalilkan Noel menerima gratifikasi, yakni berupa uang senilai 3,3 miliar rupiah dan 1 unit motor Ducati. Masih dari informasi tindak pidana korupsi Tipikor, pemirsa, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi kembali menggelar sidang kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management dengan terdakwa mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim. Sidang kali ini beragendakan pemeriksaan saksi yang dihadirkan JPU. Ada 7 saksi ya dalam persidangan kemarin. Mereka pejabat dan pihak terkait dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Lalu dalam persidangan juga terdakwa Nadiem Makarim menyampaikan keterangan terkait kondisi kesehatan yang memerlukan waktu sekitar 5 hari untuk menjalani tindakan medis. Meski demikian, persidangan tetap dilanjutkan sesuai agenda pemeriksaan saksi. Turut hadir dalam persidangan keluarga Nadiem Makarim, sang ayah dan juga ibu serta istri ya. Ini yang memberikan dukungan kepada terdakwa Nadiem Makarim. Ya pemirsa, NBC Interpol Indonesia mengonfirmasi telah menerbitkan red notice ini terhadap Riza Khalid sejak akhir Januari lalu. Jadi Divisi Humas Polri bersama dengan Div Hubinter Polri mengungkapkan Interpol telah menerbitkan red notice terhadap buronan kasus dugaan tindak pidana korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina Muhammad Riza Khalid ke 196 negara. Red notice terbit 23 Januari 2026.
Saat ini keberadaan Riza Khalid juga sudah diketahui dan dipantau Polri. Polri ini menegaskan proses pemulangan buronan internasional memang membutuhkan waktu karena harus mematuhi sistem hukum negara tempat subjek ini berada. Jadi katanya sudah diketahui ya. Ya. Kira-kira di mana Tih? Kalau Saya kan menurut pernah baca dulu ada berita ya. Katanya ada hubungan dengan raja, keluarga sultan atau raja di Malaysia katanya begitu. Berarti dekat dong ya? Dekat ya, tapi tetap membutuhkan waktu ya, karena harus berkoordinasi dengan otoritas setempat ya, Vi ya. Betul. Tiga tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo mengajukan permohonan uji materi atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Pemohon menilai pasal yang digunakan dalam perkara ijazah palsu kerap digunakan untuk mengkriminalisasi pendapat ilmiah dan juga akademik. Permohonan uji materi terhadap 6 pasal baik yang bersumber dari KUHP lama, KUHP baru, hingga Undang-Undang ITE diajukan oleh Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifauzia. Salah satu pasalnya adalah pasal 27A Undang-Undang ITE yang mengatur mengenai pencemaran nama baik. Selain itu, para pemohon juga menguji pasal 28A ayat 2 Undang-Undang ITE yang berkaitan dengan ujaran kebencian. Menurut Roy Suryo CS, pasal-pasal pencemaran nama baik, fitnah, hingga pengaturan terkait dokumen elektronik berpotensi untuk digunakan membungkam kegiatan ilmiah, akademik, hingga kebebasan berpendapat. Lantas, apakah upaya Roy Suryo CS ini sebagai tindakan defensif dalam kasus yang dihadapinya? Atau justru punya implikasi luas terhadap kebebasan berekspresi dan penegakan hukum di Indonesia? Tim TV One mengabarkan. Landasan kami mengajukan uji materi tersebut adalah tidak hanya untuk kepentingan RRT, tetapi ini adalah sebuah kepentingan yang penting bagi demokrasi kita ke depan. Agar jangan sampai kemudian pasal-pasal mengenai ujaran kebencian, penyalahgunaan pencemaran nama baik, fitnah, bahkan pasal-pasal 32, 35 mengenai edit dokumen dan lain sebagainya digunakan sengaja untuk membungkam kegiatan-kegiatan ilmiah akademik. Kita belum bicara tentang soal demokrasi, konstitusi dan lain sebagainya. Kita baru bicara tentang kegiatan ilmiah akademik yang seharusnya dilindungi oleh konstitusi kita sebagai bagian dari kebebasan menyatakan pendapat baik secara lisan dan tulisan. Ya, jadi memang ada 6 pasal dari KUHP lama, KUHP baru, dan juga Undang-Undang ITE yang diminta pemohon, ya ini RRT, Roy, Rismon, dan juga Dr. Tifa untuk diuji materi nantinya di MK. Nah, nantinya akan seperti apa ya kira-kira ya? Ya, apakah memang akan segera direspon, tapi kan tentu ada prosedur juga di internal MK untuk setelah laporan, lantas menunggu berapa hari untuk kemudian berlanjut kepada persidangan. Nah, untuk membahas hal ini kita sudah hadirkan sejumlah narasumber. Di studio ada Bang Refli Harun selaku kuasa hukum dari RRT. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bilang ya RRT bukan Roy CS ya. Makanya saya tekankan RRT, Roy, Rismon, dan Tifa. Ada juga Bang Heri Firmansyah, pakar hukum pidana dari Universitas Tarumanegara Jakarta. Selamat pagi. Selamat pagi Mas Heri. Assalamualaikum. Melalui Zoom ada juga Ketua Komisi 3 DPR RI, Komisi Hukum DPR RI, ada Bang Habibur Rahman. Selamat pagi, Assalamualaikum, Bang Habib. Bang Habib, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bang Refli, kacamata hitamnya keren. Pak Heri Firmansyah. Kapan kita diterima untuk RDPU? Sudah diajukan. Ditungguin Bang di studio. Aman. Aman katanya. Aman berarti minggu ini dong. Langsung ditagih di layar nih. Karena sudah aman berarti kita harus akhiri diskusi kita pagi ini. Jangan. Enggak ya? Baru mau mengawali ya. Coba kita ke Bang Refli lah yang sebagai pemohon RRT begitu ya Bang. Ada 6 pasal dalam KUHP dan UIT yang Anda minta, pihak Anda minta untuk diuji. Ini kenapa? Krusial kah? Dan pasalnya apa-apa saja? Ya, permohonan ini kita balik namanya TRR jadi Tifa, Roy, Rismon. Tadi RRT, sekarang TRR. Kan balanya bala RRT bukan? Ya, balanya RRT, tetapi dalam permohonan ini Dr. Tifa yang lebih banyak berinisiatif. Ya. Jadi kita menghargai inisiatif prinsipal. Ya.
Nah, karena itu saya sebutkan pasal-pasalnya itu seluruh pasal yang disangkakan oleh penyidik Polda Metro Jaya, tetapi dalam konteks KUHP yang lama. Jadi 310, 311 KUHP, 27A Undang-Undang ITE, 28 ayat 2 Undang-Undang ITE, pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE, dan pasal 35 Undang-Undang ITE, dengan range ancaman hukuman dari 9 bulan sampai 12 tahun. Tetapi karena sudah ada KUHP yang baru, kita sertakan juga pasal yang tandemnya. Related itu? Ya relate pasti kan, karena 310 kan bermimikri menjadi 433 di KUHP baru, 311. Nah nanti bagaimana? Sama 434 ya Bang Refli? Ya, 434, 311 jadi 434. Nah, bagaimana perlakuannya oleh Hakim Mahkamah Konstitusi nanti kita serahkan dan kita akan lihat dalam sidang yang namanya pendahuluan ya. Masih lama sidang nih? Secara teoritis bahwa sidang itu akan ditentukan 7 hari setelah permohonan ini dicatat dalam berita buku registrasi perkara konstitusi. Jadi pekan depan rencananya. Ya, kapan dicatatnya kita nggak tahu. Iya. Yang jelas kita sudah ajukan, ya kan? Sudah diajukan tapi belum dicatat. Nggak tahu. Ya, masa nggak dicatat? Tapi beberapa hari yang secara lalu. teoritis, kalau permohonannya sudah lengkap, ya harus dicatat. Karena itu kan azas persidangan yang cepat, sederhana, kan? Jadi ini soal prinsip good governance, clean government juga. Tapi kenapa sih Bang mengkriminalisasi warga, khususnya untuk pendapat di publik atau sampai harus menggugat? Sampai harus menggugat. Jadi gini, TRR ya ini kan Tifa Roy Rismond ya, TRR tidak hanya RRT TRR sama kan? Yang penting jangan Roy CS ya kan? Nah TRR ini tidak hanya berpikir tentang dirinya sendiri, tapi berpikir bagaimana next on ke depan. Karena kita tahu bahwa pasal-pasal Undang-Undang ITE ini kerap digunakan untuk melakukan kriminalisasi terhadap warga atau siapapun yang kritis terhadap kekuasaan dan bekerja untuk kepentingan publik atau public interest. Padahal di KUHP sendiri baik 310 maupun 433 sudah dikatakan bahwa kalau untuk kepentingan publik, public interest, nggak bisa yang namanya pasal pencemaran nama baik itu digunakan. Nah pertanyaannya adalah mempertanyakan, ya, meneliti ijazah Jokowi yang pernah digunakan dalam jabatan publik selama 20 tahun, itu apakah public interest atau bukan. Dan kalau kita lihat putusan misalnya KIP, Komisi Informasi Pusat, dan juga Undang-Undang KIP, jelas itu adalah public interest dan kemudian public domain. Jadi pasal 18 ayat 2 Undang-Undang KIP. Karena itu tidak ada alasan untuk kemudian mengkriminalisasi mereka yang melakukan penelitian, kemudian mengomentari, memiliki keyakinan, beropini tentang soal keaslian ijazah. Tapi bukannya pasal-pasal ini memang sudah diuji berkali-kali, bahkan di KUHP baru akhirnya dimasukkan kembali, Bang? Ya. Diuji berkali-kali dan bukan berarti zero, kan hasilnya sudah banyak kan. Sebagai contoh misalnya pasal 27A itu sudah jelas tidak boleh dikenakan untuk public official itu tidak boleh merasa dihina atau dicemarkan nama baiknya. Karena public official itu bukan orang, tapi sebuah jabatan benda mati, public institutions, kemudian juga kelompok masyarakat yang ajak misalnya, ya let's say misalnya NU, Muhammadiyah dan lain sebagainya. Ormas ya. Ya, ormas itu tidak boleh kemudian mengatakan bahwa dia dihina atau dicemarkan nama baiknya. Yang boleh itu adalah orang per orang, personal. Nah, tetapi kita ingin maju. Kalau itu menyangkut urusan publik atau public interest atau public affairs, kalaupun orangnya itu sudah tidak lagi menjabat, tetapi urusannya masih urusan publik, maka kita mengatakan tidak boleh dikriminalisasi. Urusan ijazah sampai kapanpun, kalaupun misalnya Pak Jokowi sudah tidak lagi menjabat presiden dan de facto dia masih menjabat di Danantara, sesungguhnya masih pejabat publik, maka kita katakan bahwa urusan ini urusan publik sampai kapanpun. Karena ijazah itu tidak ditaruhnya di bawah bantal, tapi digunakannya untuk mendaftar untuk jabatan-jabatan meskipun tadi Anda mengatakan Bang Refli, ya untuk personal kan boleh-boleh saja. Enggak, untuk personal itu. Tetapi kan kita ingin batasi. Itu kalau personal tapi menyangkut public interest, public affairs, di situ. Ya, atau pernah digunakan dalam jabatan publik seperti ijazah ini, maka dia tidak berlaku perlindungan protection pribadi itu. Tetap bahwa ini tidak boleh dikriminalkan karena bicara tentang kepentingan publik. Oke, saya ke Ketua Komisi Hukum DPR RI yang kemarin juga mengantarkan di sidang paripurna dan akhirnya disahkan oleh DPR gitu ya. Ini bicara soal KUHP baru dan juga KUHP lama serta Undang-Undang ITE. Komentar Anda Bang Habib dari penjelasan atau niat yang disampaikan oleh Bang Refli tadi. Silakan Bang Habib. Ya, jadi kalau Undang-Undang ITE sendiri kita sudah mengalami 2 kali perubahan di DPR ya.
Itu aslinya kan Undang-Undang 11 tahun 2008 dirubah jadi Undang-Undang 19 tahun 2016 dan terakhir Undang-Undang 1 tahun 2024. Nah, dalam setiap perubahan itu tentu ada kemajuan. Ya. Di DPR itu kan politik parlemen, kalau kita tidak setuju terhadap sesuatu aturan, ya kita juga harus siap plan B, plan C, karena nggak bisa semua keinginan dan idealisme kita itu bisa diterima oleh seluruh anggota DPR. Maksud saya, ya, kalau toh nggak bisa dihapuskan, ini pasal 27 dan 28, ya. 27 pencemaran nama baik, 28 soal penyebaran sara. Makin kesini nih makin moderat. Kalau dulu ancamannya yang aturan pertama di atas 5 tahun yaitu 6 tahun. Di yang tahun 2018 ancaman hukumannya 4 tahun, di yang 2024 ancaman hukumannya 4 tahun, kemudian harus delik aduan. Kemudian lembaga nggak boleh mengadu, ya. Kemudian untuk sara ada batasan-batasan yang jelas. Jadi tidak sekedar sara sebagaimana di Undang-Undang ITE versi pertama, tapi kalau di yang terakhir sampai jelas sampai ke disabilitas dan lain sebagainya. Intinya kita parlemen ingin selalu memperbaiki, ya, aturan-aturan ini sehingga tidak membatasi kritik, tidak membatasi orang untuk menyampaikan pendapat. Yang paling penting menurut saya adalah aturan baru, ya, azas baru dalam KUHP kita pasal 36. Jadi KUHP itu ya terdiri dari buku-buku yang memuat aturan umum dan yang mengatur soal larangan-larangan melakukan tindak pidana. Aturan umum, ya, di buku ke-1 jelas pasal 36. Azas hukum kita sudah bergeser dari monistis menjadi dualistis. Monistis itu artinya kita, ya, menilai layak tidaknya dijatuhkan hukuman itu adalah ketika terjadinya dua hal. Pertama, terjadinya pidana, yang kedua adanya niat, ya, adanya kesengajaan yang murni, ya, untuk melakukan pidana, tingkat batin dan konteks ketika perbuatan tersebut dilakukan. Ini menurut saya perubahan yang sangat revolusioner. Sehingga kalau ini benar-benar diterapkan, ya, pasal 36 KUHP yang baru ini, tidak mungkin orang yang menyampaikan kritik, menyampaikan pendapat, ya, melakukan aktivitas akademik, ya, tidak berniat untuk mencemarkan nama baik, itu bisa bisa dipidana. Terlebih lagi terkait perbuatan yang mengatur ujaran, ya. Ujaran ini kan sangat multi interpretatif. Sebagian besar dari masyarakat kita kesulitan untuk menyampaikan apa yang dia maksud dalam bentuk tulisan. Sebagian besar juga, ya, masyarakat kita memiliki masalah untuk memahami apa yang disampaikan orang, sehingga perlulah adanya perlindungan juga, pendalaman apa sih maksudnya orang-orang ini melakukan atau menyampaikan ujaran-ujaran tersebut. Nah, ini yang harus diperdalam. Baik, Bang Habib. Dan ini menurut saya dengan demikian, dengan banyak aturan-aturan baru dalam KUHP baru dan KUHP baru, orang-orang yang menyampaikan pendapat, orang-orang yang bersikap kritis, saya pikir akan jauh lebih aman saat ini. Beda dengan dulu waktu saya belum DPR, ya, saya bahkan Ya, Bang Habib, tadi Anda juga mengatakan sebenarnya ini beresiko juga kalau dihapuskan karena juga ada hak-hak privat yang mungkin dilindungi begitu ya, Bang. Tapi kalau tadi mengutip dari Bang Refli, sebenarnya ini jadi lupa nih. terkait perluasan dari tentang public affair dan juga public interest, mungkin kalau kasusnya Pak Jokowi ini kan ijazah yang digunakan untuk mendaftarkan wali kota, presiden dan lain sebagainya, Bang Habib. Ya, kita nggak ngomong kasus, ya, nggak ngomong kasus per kasus. Saya ini kan wakil rakyat, ya, bicara hal-hal yang umum. Makanya saya perlu jelaskan pada kesempatan yang singkat ini. Jadi, menurut saya ke depan orang-orang yang menyampaikan sikap kritis, ya, menyampaikan pendapatnya jauh lebih aman daripada sebelum berlakunya KUHP dan KUHP baru. Kita bisa jamin itu. Syarat-syarat penahanan dibikin seobjektif mungkin, ya, syarat-syarat penjatuhan pidana. Pasal 54 KUHP baru. Hakim harus mengedepankan keadilan daripada kepastian hukum, ya. Undang-Undang Dasar 45 aja, Bang Refli, cita hukum kita pasal 28 itu masih satu napas. Keadilan dengan kepastian hukum. Ya, kepastian hukum yang adil itu kan satu napas. Tapi di KUHP baru pasal 54, keadilan itu diprioritaskan. Apakah adil orang cuma ngomong mau dipenjara?
apakah adil orang cuma menyampaikan pendapat mau dipenjara? Ini kan bagus sekali ya untuk kita exercise ketentuan-ketentuan ini dalam KUHP baru dan dalam KUHP baru ya. Saya pikir ya ke depan ya kita pelan-pelan ya Pak Refli ya. Politik hukum kita ini sudah bagus ya, tapi nggak bisa langsung berubah secara revolusioner 100% nggak bisa ya. Hal-hal seperti ini menurut saya ya baiknya kita contoh di banyak negara diselesaikan secara perdata ke depan ya, ke depan kayak di Perancis itu Macron kalau nggak salah dituduh istrinya adalah laki-laki ya kan, dia mengajukan gugatan perdata terhadap sejumlah pihak yang menyatakan istrinya laki-laki gitu loh. Tapi bukan berarti kan itu kan bukan berarti dia kehilangan haknya untuk membela dirinya. Yang dikhawatirkan kan ketika perdebatan kemarin Pak Refli, baik di Undang-Undang ITE maupun KUHP, ya saya KUHP kan di periode lalu tuh pembahasannya kan, ada orang yang ingin menghapuskan di dalam parlemen, ada yang bilang masih perlu karena kalau nggak ada sarana ini masyarakat bisa menempuh caranya masing-masing yang di luar hukum. Akhirnya bisa ada terjadi keributan, kerusuhan dan lain sebagainya. Nah kalau saya ke depan, menurut saya baiknya hal-hal seperti ini tetap lewat hukum bisa, tapi secara perdata saja. Kalau perdata itu kan nggak pakai, nggak ada yang memakai negara gitu loh. Itu kan private versus private kalau perdata. Jadi nggak ada yang pakai institusi negara, sehingga orang khawatir ini fair atau enggak. Kalau ada yang pakai institusi negara untuk menuntut kita gitu loh. Kurang lebih begitu. Baik. Oke, Bang Refli, saya underlining ya. Jadi terima kasih Adinda Habib ya, Pak Habib. Karena dua pernyataan Anda itu saya kira sangat baik ya. Pertama, apakah adil orang ngomong dihukum? Ya kan? Apakah adil orang berpendapat dihukum? Itu good point. Yang kedua adalah jangan selalu menggunakan tangan besi negara untuk mencapai sesuatu hal. Misalnya kalau kita merasa dicemarkan dan lain sebagainya, ya harusnya kita lakukan gugatan-gugatan perdata saja. Nah itu tadi sebagaimana ini. Iya, karena kalau menggunakan tangan negara berarti sama saja membenturkan negara dengan warga negara. Padahal yang berkelahi itu antar warga negara. Nah, kebiasaan kita ini adalah tersinggung sama orang ngadu sama polisi. Sehingga yang ditempuh pidana. Iya, dan yang ditempuh jalan pidana. Padahal pidana itu harusnya ultimum remedium. Yang kedua, pidana itu membutuhkan biaya yang besar karena polisi harus melakukan penyelidikan, penyidikan dan lain sebagainya. Padahal urusannya cuma tersinggung, terhina dan lain sebagainya. Nah, karena itu menurut saya parlemen harus mendorong dua hal itu. Jangan orang ngomong dipidana, orang berpendapat dipidana. Kemudian kalau ada Anda tersinggung sebagai warga negara bersama warga negara lain, maka lakukan gugatan perdata. Yang ketiga, kapan Bang Habib, Adinda Habib, Pak Habib, kita diterima tim RRT ini untuk mengadu kepada Anda sebagai wakil rakyat. Kita sudah ajukan suratnya. Mumpung di TV ini. Bang Habib, ditahan dulu Bang Habib. Saya ingin mendengar juga suara atau pandangan dari Bang Heri nih. Bang Heri, tadi ada semacam kayak benang merah ya kita ambil ya. Artinya ya kalau bisa ditempuh hal-hal seperti ini dengan jalur perdata, kenapa harus pidana gitu loh. Apalagi ini mau dekat Ramadan kan. Ya, Lebaran juga nanti. Bisa bermaaf-maafan. Gitu Bang. Ya, tadi dua senior kita ya, Bang Brahman, Bang Refli udah menjelaskan. Saya sami'na wa ta'na aja lah. Tapi begini poinnya, bahwa pengajuan dalam hal judicial review ini kan untuk melindungi hak konstitusional warga negara dari kesewenang-wenangan, dari ancaman. Tapi kalau judicial review tidak masuk ranah pidana perdata, beda lagi ya. Kesewenang-wenangan maupun mungkin melindungi kepentingan hukum yang dianggap ada yang hilang dalam pembahasan di suatu undang-undang di bawah Undang-Undang Dasar 45. Itu poin pertama kan. Tapi dalam konteks bahwa yang diajukan tadi adalah pencemaran nama baik terkait dengan fitnah, pasal 27A Undang-Undang ITE ini memang ada success story-nya juga. Pasal 27A itu kan sudah berhasil diuji, yang tadi sudah dikatakan Bang Refli dengan putusan MK nomor 105 tahun 2024 kan, yang dimana akhirnya dikeluarkan bahwa bentuk pencemaran nama baik nggak bisa dialamatkan kepada lembaga, berarti hanya individu. Berarti kan ada success story-nya. Dengan kata lain, tidak semua undang-undang yang dibuat itu kemudian bersih sama sekali kan, tidak ada noda. Berarti harus ada yang memang diluruskan. Nah, batu ujinya benar sudah di judicial review kan, gitu. Seperti yang dilakukan. Ya, kita tinggal menunggu hasilnya. Nah, dalam konteks yang lain,
memang untuk 27A misalnya, sekarang ini karena ini masa transisi, nanti Bang Habibur Rahman juga pasti sangat paham karena beliau yang menggodok undang-undang ini ya. Undang-undang 1 tahun 2023 di KUHP yang baru, ini kan juga dilanjutkan dengan KUHP yang baru. Undang-undang 20 tahun 2025. Permasalahannya sekarang kita tidak hanya membaca 2 undang-undang itu saja, formil material, termasuk undang-undang penyesuaian pidana 1 tahun 2026. Kalau saya tidak salah mencatat, pasal 27A Undang-Undang ITE ini kan sudah dikoreksi di 433 KUHP. Nah, tapi kan tetap dimasukkan oleh beliau kan? Nanti saya nggak tahu bagaimana kemudian reaksi dari Mahkamah Konstitusi, apakah kemudian hanya mengatakan ini sudah diubah normanya ke 433 tidak perlu dibahas lagi atau tidak perlu dibahas lagi atau seperti apa. Nah, memang pembatasan mengenai kepastian hukum terkait dengan subjek, terkait dengan materi substansi yang berkaitan dengan pengaturan suatu norma dalam undang-undang itu menurut saya memang harus clean and clear. Karena kalau kita bicara dalam perspektif pidana adalah kita bicara dalam konteks lex scripta, lex serta, lex stricta itu kan harus jelas tegas. Bahkan di KUHP yang baru analogi nggak boleh. Nah, ini yang penting. Jadi menurut saya mudah-mudahan nanti Bang Refli juga menyinggung hal itu kan, dan kawan-kawan ketika mengajukan, saya nggak tahu TRR atau RTT pokoknya begitulah gitu ya. Boleh, TRR boleh. Yang tidak boleh ROCS itu ROCS nggak boleh. Di layar masih ROCS gitu ya? Iya, itu tolong diperbaiki. Meskipun kan CS kan gitu loh. Enggak, soalnya ada tersangka lain yang di luar RRT kan ada klaster 1 beda klaster ya. Ini klaster 2 ini. Oke. Mas Heri, tadi mungkin juga boleh disambung. Sebenarnya kan dikatakan harus clean and clear, tapi di sisi Anda ada yang nggak clean dan clear nggak terkait hal ini? Tapi nanti tahan dulu ya. Kita akan sambung di segmen berikutnya, tetap bersama kami. Ingin menegaskan bahwa kami ini serius ya. Jadi kami ini tidak hanya memikirkan diri kami sendiri. Kami mengajukan uji materi ke MK ini adalah demi seluruh rakyat Indonesia agar tidak ada lagi nanti yang dikriminalisasi. Jadi artinya kita ini juga insya Allah ya, kita tidak berjuang sendirian, kami tidak, tapi kami bersama-sama dengan rakyat Indonesia. Hikmahnya nanti akan diterima oleh rakyat Indonesia, tidak ada orang yang kemudian ditersangkakan atau mudah dipidana dengan pasal-pasal yang baru 433, 434 atau di Undang-Undang ITE 27 pasal 28 dan juga pasal 32, 30 sesuai dengan keterangan ahli. Oke, kita lanjutkan ke perbincangan. Sebelum saya ke Mas Heri, sedikit deh ke Bang Refli. Tadi kan juga sempat menyinggung pas off air begitu ya, terkait ternyata ada pasal-pasal yang belum diamandemen. Pasal 32 dan 35. Jadi gini, undang-undang kenapa ini juga akhirnya diuji di MK? Undang-undang ITE itu kan seperti dikatakan Habib tadi, sudah diamandemen 2 kali, terakhir dengan tahun 2024. Nah, tetapi pasal 32 ayat 1 atau 32 secara keseluruhan dan pasal 35 itu belum pernah diamandemen. Itu masih tahun 2008. Masih tahun dan 2008. Sebenarnya maksudnya tidak digunakan untuk kasus RRT ini. Itu misalnya kalau pasal 32 merusak dokumen publik atau dokumen milik orang lain. Pengertian merusak itu dokumen aslinya nggak bisa dikenali lagi sehingga merugikan orang dan lain sebagainya. Dalam kasus ini dokumen mana yang dirusak? Kan kalau misalnya yang diteliti Dian Sadi masih ada. Kalau yang diteliti fotokopi ijazah Jokowi yang di Barreskrim masih ada. Tidak rusak begitu tidak ya. Rusak. Pasal 35 yang lebih aneh lagi. Pasal 35 itu mengedit dokumen yang tidak asli atau tidak otentik seolah-olah menjadi otentik. Lah kalau Roy Suryo kan malah bilang Dr. Tifa dan Rismon ini dokumen aslinya justru ya. Ini dokumen ini tidak asli, 99,9% palsu. Mana ada bilang dia otentik? Kalau dia kemudian dikenakan pasal 35, berarti dia aparatnya Pak Jokowi. Iya. Kan dia pegang yang otentiknya kan, gitu kan logikanya. Jadi yang tidak asli dari Pak Jokowi lalu kemudian diedit oleh Roy Suryo dan kawan-kawan ya, Roy Suryo, Dr. Tifa dan RRT. Harus konsisten ya, harus konsisten. Jadi diedit oleh mereka bertiga lalu kemudian menjadi otentik. Kan nggak benar secara logika. Nah, yang tidak benar secara logika dan ceto welo-welo kata orang Jawa, ini dipaksakan untuk digunakan. Makanya kita mau ngadu sekali lagi kepada DPR bahwa penyidik Polda Metro Jaya sudah melakukan abuse of power. Karena itu sebagai rakyat kita mau mengadu kepada wakil rakyat. Mumpung ada Habib di sini sebagai ketua Komisi 3. Silakan Bang Ketua Komisi, silakan. Jadi gini ya, kalau siapapun ya, apalagi posisi penyelenggara hukum ya, ingin mengkriminalisasi orang lain, itu bisa pakai pasal apa saja. Bisa pakai pasal 27, 28 tadi Undang-Undang ITE, bisa pakai pasal macam-macam. Makanya ya kita rubah, kita insert nilai dualistis tadi dalam
hukum pidana kita menilai sebuah perbuatan itu bukan hanya melihat terjadinya perbuatan. Misalnya dia mengedit dokumen, lalu kena pasal berapa? 38 dan 32 yang disebut Bang Refli tadi. Kita harus dalami niatnya apa, tuduhannya apa gitu loh. Misalnya taruhlah terbukti perbuatannya ya, taruhlah perbuatannya terbukti. Itu maksudnya seperti apa? Apakah sama dengan maksud yang diatur dalam undang-undang? Nah itu kan didalami menurut pasal 36 KUHP yang baru. Unsur kesengajaan itu harus mutlak terpenuhi. Kecuali kayak yang undang-undang lalu lintas itu kan alpa ya, tapi dimasukkan dalam unsur pasalnya. Jadi nggak bisa sembarangan dengan kalau kita berhukum dengan KUHP yang baru ya, dengan mengacu ke pasal 36 itu nggak bisa. Orang dipidana hanya gara-gara terbukti melakukan sebuah perbuatan yang dilarang, nggak bisa. Harus didalami konteksnya apa, maksudnya apa, tujuannya apa. Nah itu yang menurut saya ya, setiap orang yang melakukan penelitian, yang melakukan penyampaian pendapat, yang menyampaikan ekspresinya, nggak perlu khawatir lah sekarang dengan KUHP yang baru ya. Kita kawal nanti sama-sama, nggak perlu khawatir. Karena sudah ada hal yang revolusioner yang berubah. Kalau dulu ya sekadar ini kayak Ahmad Dhani sekadar memforward Twitter sudah cek lagi maksudnya apa dia memforward postingan Twitter. Kalau sekarang nggak bisa. Pasal 36 itu kita ya melihat sebuah perbuatan pidana itu bukan hanya terjadinya peristiwa, tapi konteksnya apa, niatnya apa, tujuannya apa. Terlebih lagi, kita bicara pidana yang ada kaitannya dengan ujaran, saya bilang tadi, ya. Apalagi ujaran itu selalu multi interpretatif. Tapi kalau yang hal-hal teknis, tetap saja, ya. Edit mengedit dan lain sebagainya, apa maksudnya gitu loh? Apakah benar-benar terbukti mengedit untuk kepentingan yang dilarang di Undang-Undang ITE? Apakah sama seperti itu? Oke Bang Habib, satu hal, artinya begini Bang ya, Komisi Hukum DPR sebagai wakil rakyat menangkap positif juga ya adanya gugatan terhadap KUHP baru Undang-Undang ITE yang diajukan oleh Bang Refli dan kawan-kawan ini begitu di MK. Ya bagus saja, silakan, bagus. Ya namanya hak warga negara mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Tapi ke senior saya ke Bang Refli, ya kan kalau soal RDPU itu gampang Bang. Ya kita sampaikan ke rapat internal diterima beres gitu kan ya. Tapi namanya penyerapan aspirasi Bang Refli saya pikir kita maksimal Bang. Ya. Perubahan KUHP, perubahan KUHP dari yang lama ke yang baru, diantaranya juga tentu kita ini menampung apa yang disampaikan oleh teman-teman seperti Bang Refli dan lain-lain yang banyak memberikan masukan gitu kan. Dan faktanya kan ini udah jalan. Kita nggak banyak nggak banyak gaduh, tapi sudah banyak lah Bang ya. Insya Allah sudah mulai banyak ya aspirasi rekan-rekan kita masukkan dalam aturan-aturan hukum kita. Baik, terakhir sedikit sebelum ke singkat saja. DPR itu tidak hanya fungsi legislasi ya, membuat undang-undang, tapi juga fungsi pengawasan. Nah saatnya setelah KUHP dan KUHP baru diundangkan, lakukan pengawasan terhadap praktiknya, termasuk juga kasus ijazah ini. Itu dia. Makanya terima kita. Kan fungsinya kan legislasi, kontrol juga di situ. Iya, pengawasan. Terakhir Mas Heri, ini kalau Anda melihat tadi ada beberapa pasal yang belum diamandemen, kemudian penerapan oleh aparat penegak hukum seperti apa? Ya, ini yang harusnya didorong dalam sidang di MK nanti ya, lebih kepada adresat atau tujuan dari satu pembentukan undang-undang itu, khususnya satu pasal apa. Termasuk norma misalnya masalah tentang definisi operasional itu kan harus tidak debatable, karena bisa saja pandangan terhadap satu kasus itu tergantung pada perspektif masing-masing. Nah ini yang menjadi sulit gitu. Nilainya ingin mencapai keadilan, baik sekali, tapi ketika ada hal yang kemudian dianggap masih rancu di sana, akhirnya perdebatannya bukan substansi, tapi akhirnya perdebatan masalah definisi operasional terlebih dahulu. Maksudnya ini menguras tenaga, biaya dan waktu, sehingga asas peradilan cepat, sederhana, biaya ringan juga nggak tercapai. Apalagi kita bicara di KUHP yang baru kan ada keadaan korektif,
rehabilitatif dan restoratif. Yeah. Nah, seharusnya semangatnya ditarik ke sana begitu ya. Dan di KUHP yang baru ini sudah di pasal 235 Bang Refli kan ada alat bukti yang baru yang dimasukkan adalah bukti elektronik. Nah, ini linear dengan apa yang diajukan oleh Bang Refli dan kawan-kawan tadi kan. Nah, bahwa termasuk bisa juga mungkin menguji di KUHP-nya tadi. Apakah bukti elektronik yang dimaksud dengan memanipulasi, menambah, mengurangi itu masuk dalam case yang sedang dihadapi oleh Bang Roy Suryo tadi. Dan mudah-mudahan happy ending lah sebelum Lebaran ya. Harapannya seperti itu ya. Kita nantikan bagaimana keputusan dari MK nantinya, apakah ini ditolak atau memang ditolak dulu? Apakah ini diterima? Apakah ini diterima? Gitu kan? Diterima sebagian atau ditolak, begitu kan pilihannya Bang ya. Terima kasih banyak Bapak sudah hadir pagi hari ini. Bang Henry terima kasih, Bang Heri terima kasih. Juga. Ketua Komisi 3 Bang Habib Rahman terima kasih atas waktu Anda pagi ini. Thank you Bang. Oke pemirsa, kami masih memiliki serangkaian informasi menarik yang kami rangkum dalam kilas peristiwa berikut ini. Berikut kami hadirkan informasinya untuk Anda. Empat rumah permanen dan semi permanen di kawasan padat penduduk di Kota Medan, Sumatera Utara ludes dilalap si jago merah. Api yang diduga berasal dari korsleting listrik dan langsung menghanguskan hampir seluruh bangunan rumah. Sempitnya gang dan banyaknya warga yang menonton membuat petugas damkar kesulitan untuk mengakses ke lokasi kebakaran. Api baru dapat dipadamkan 1 jam kemudian setelah 5 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan. Main mana kawan? Belakang kawan, belakang. Aparat kepolisian dari Polres Jombang berhasil menggagalkan rencana tawuran antara kelompok pemuda pengurus silat. Penangkapan ini bermula dari tindak lanjut laporan warga yang resah dengan adanya konvoi kelompok pesilat dengan membawa senjata tajam. Sebanyak 4 pemuda ditangkap polisi. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa 9 bom ikan siap pakai, 3 senjata tajam, dan 1 sepeda motor. Seluruh pelaku kini ditahan di Mapolres Jombang. Sekelompok orang tak dikenal menganiaya karyawan toko retail di Jalan Raya Ampera, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Aksi brutal ini diduga berawal saat sebuah mobil menabrak sepeda motor yang sedang terparkir di depan toko retail. Pemilik motor yang merasa dirugikan meminta pengemudi mobil bertanggung jawab. Namun situasi justru berujung cekcok setelah rekan-rekan terduga pelaku mendatangi lokasi dan berlanjut ke aksi penganiayaan. Akibat kejadian tersebut, sejumlah karyawan toko retail mengalami luka-luka. Petugas telah meminta keterangan sejumlah saksi, termasuk para korban. 7 orang terduga pelaku telah berhasil teridentifikasi dan kini dalam pengejaran petugas. Kepergok warga mencuri kabel listrik, lampu jalan, seorang pria nekat melompat dari jembatan Musi 6 Palembang dan terjun ke Sungai Musi. Aksi nekat pelaku ini dilakukan untuk menghindari kepungan warga. Usai dilakukan penyisiran oleh petugas kepolisian, pelaku bernama Latif, 42 tahun, warga 14 Ulu Palembang, akhirnya ditangkap saat tengah berenang di Sungai Musi. Ya, Anda kembali menyaksikan kami di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Kami akan hadirkan lagi rangkaian informasi ke depan Anda, pemirsa. Ini ada sejumlah pekerja tambang timah di kawasan Desa Pemali, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung, tertimbun longsor, pemirsa. Ya, tim SAR telah berhasil menemukan 3 orang yang tertimbun dalam keadaan meninggal dunia, sementara 7 orang lain ini diduga masih tertimbun. Para penambang timah ilegal kerap nekat untuk menambang timah terang-terangan secara ilegal di lokasi skala besar.
Bahkan mereka menggunakan alat berat untuk mengeruk dan juga menggali tanah sedalam-dalamnya sehingga mendapat pasir timah yang banyak. Namun naas kurangnya skill dan juga alat pelindung diri, tanah yang dikeruk penambang ini akhirnya terjadi longsor. Ya, kita bergeser ke informasi selanjutnya pemirsa, di mana proses pencarian dan evakuasi korban bencana tanah longsor di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat memasuki hari ke-10. Ya, pencarian masih dilakukan meskipun dari jumlah korban yang terdata dalam status pencarian sudah menyentuh angka 0. Total body packs yang terkumpul pada hari ke-10 kemarin ini terdata 83 body packs dari 80 body packs yang tercatat. Pencarian pun masih dilakukan dengan metode yang sama, yaitu manual dan pelibatan alat berat dengan terukur, dan titik pencarian sudah semakin mengarah pada mahkota longsor Gunung Burangrang. Diketahui pula juga sudah ada 58 yang teridentifikasi dari korban longsor di Bandung Barat oleh tim DVI dari Polda Jawa Barat ya Rati ya. Ya. Semoga hari ini yang memasuki hari ke-11 juga bisa mendapatkan kesimpulan ya, kalau bisa dikatakan tadi sudah angka 0 ya tadi ya pencariannya gitu. Oke pemirsa, kita berlanjut ke informasi lainnya. Ini aparat kepolisian dari Polres Pasuruan menggerebek salah satu showroom motor yang ada di Jalan Hayamuruk, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Panggungrejo, Pasuruan, Jawa Timur karena diduga menjual minuman keras tanpa izin. Dalam penggerebekan, polisi mendapati adanya ruangan khusus yang diduga disediakan sebagai tempat pesta miras. Selain itu, polisi juga mendapati sejumlah botol miras ini dengan berbagai merek. Dalam penggerebekan ini, polisi hanya memberikan peringatan keras kepada pemilik showroom dan juga meminta pihak showroom menandatangani pernyataan untuk tidak kembali lagi menjual miras. Jika terbukti kembali menjual miras, polisi akan menutup paksa usaha showroom tersebut. Jadi teguran keras, sekali lagi ketahuan langsung ditutup oleh pihak kepolisian ya. Memang sudah protapnya seperti itu ya. Iya, kalau saya pribadi sih langsung tutup aja. Langsung tutup aja ya. Bawang udah jelas kan terpampang miras gitu. Iya. Ini merusak masyarakat nih. Betul. Kalau misalnya memang diperdagangkan dan diperjualbelikan. Tapi nggak ngebayangin juga ya sebuah showroom ternyata di dalamnya ada menjual miras ya, Pi ya. Ini showroom miras mungkin kan? Miras ya. Bukan showroom mobil ya. Saya pikir showroom motor, banyak motor tadi soalnya. Nah, itu dia. Ya pemirsa, kita geser ke informasi selanjutnya. Ini Polda Sumatera Selatan mengungkap kasus judi online yang ternyata terafiliasi dengan server Kamboja. Dalam kasus ini, polisi menetapkan 2 orang sebagai tersangka. Jadi seperti inilah saat aparat kepolisian dari Polda Sumatera Selatan menggerebek lokasi judi online afiliator server Kamboja. Di lokasi ini polisi menyita sejumlah barang bukti berupa laptop, ponsel, dan ratusan akun promosi judol. Polisi menyebutkan terungkapnya kasus ini setelah dilakukan patroli siber. Kemudian polisi melakukan penyelidikan hingga berhasil menangkap tersangka atas nama Rahmat Akbar, dan dari penangkapan ini polisi melakukan pengembangan dan kembali menangkap tersangka lainnya yaitu Darsono. Tersangka menuturkan mengaku sengaja mempromosikan situs judol dengan menggunakan 200 akun medsos untuk keuntungan pribadi. Ya, karena melakukan sebuah kesalahan tentunya akan ada jerat hukuman ya. 9 tahun penjara terancam, tersangka ini akan terancam hukuman. Ya, seorang wanita parubaya yang bekerja di salah satu SPPG Kabupaten Muara Enim, Kota Palembang, maksud kami di Sumatera Selatan, ini tewas dibunuh oleh rekan kerjanya. Di hadapan petugas, pelaku ini mengaku membunuh korban lalu membuang jasad ke semak-semak kebun nanas. Pelaku membunuh korban lantaran kesal dengan korban yang terus menggoda pelaku. Sementara itu, keterangan pelaku di balik motifnya membunuh korban ini dibantah anak korban. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, AN harus mendekam di tahanan Polres Muara Enim, Sumatera Selatan.
Ya pemirsa, misteri penemuan jasad di Gumuk Pasir Parangtritis, Bantul, Yogyakarta berhasil diungkap oleh jajaran Polres Bantul. 2 tersangka pembunuhan ditangkap beserta sejumlah barang bukti. Jadi dalam rekaman CCTV memang terlihat saat terduga kedua pelaku pembunuhan menggotong korban dari tempat penginapan yang juga tempat penyiksaan korban ke mobil. Dan selanjutnya dibuang di area Gumuk Pasir Parangtritis. Jadi mobil inilah yang kemudian menjadi petunjuk terungkapnya identitas pelaku yang diperoleh oleh petugas kepolisian. Inisial RK 48 tahun warga Boyolali, Jawa Tengah, dan FM 61 tahun warga Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Kedua pelaku saat membuang jasad ke wilayah Parangtritis mengakui bahwa korban masih dalam keadaan hidup ya. Memang kondisinya memang sangat penuh dengan luka. Pemicu penganiayaan disebutkan karena pelaku merasa kecewa dan marah kepada korban yang tidak merealisasikan kerjasama usaha travel biro umroh dan haji. Padahal pelaku RM ini telah menyerahkan uang kepada korban sebesar 1,2 miliar rupiah. Ya, untuk mendalami informasi ini, kita segera bergabung dengan Bantul. Ada AKP Ahmad Mirza selaku Kasat Reskrim Polres Bantul. Selamat pagi, Pak Kasat. Selamat pagi. Kita ingin mendengarkan highlight ya Pak ya dari pengungkapan yang dilakukan oleh jajaran Polres Bantul terkait pembunuhan, kasus pembunuhan yang bermotif atau berlatar belakang bisnis travel umroh haji. Silakan Pak Kasat. Ya, baik. Jadi seperti yang kita ketahui, kejadian bermula pada tanggal 28 Januari. Seorang saksi menemukan jenazah Mr. X yang saat itu saksi sedang ingin mencari rumput di wilayah Gumuk Pasir, Kabupaten Bantul. Kemudian dari informasi tersebut, tim Inafis Polres Bantul turun ke TKP untuk melakukan olah TKP dan mengidentifikasi jenazah. Pada akhirnya ditemukanlah identitas korban, yaitu HM, laki-laki berusia 68 tahun. Setelah itu kita bawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan otopsi. Dan kemudian di kesempatan lain, tim Resmo Polres Bantul melakukan penyelidikan dengan mencari informasi-informasi dan mencari ataupun menyisir CCTV di sekitar TKP yang kemungkinan dilalui oleh terduga pelaku. Dan pada akhirnya benar ditemukan sebuah mobil Avanza melintas di TKP yang mana mobil tersebut merupakan mobil rental ataupun mobil sewaan. Kemudian diketahui juga bahwa identitas dari penyewa mobil tersebut yaitu terduga pelaku RM yang mana saat ini sekarang kita sudah tetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Rutan Polres Bantul. Kemudian dari informasi penyewa tersebut kita berhasil mengamankan terduga tersangka dan bersama rekannya FM di salah satu penginapan di wilayah Yogyakarta. Kemudian dari keterangan yang kita dapatkan dari terduga pelaku RM, pelaku mengaku bahwa telah melakukan kekerasan dari tanggal 16, 18, dan 21 Januari 2026 dengan cara memukul wajah korban, menendang korban dengan kaki kanan beberapa kali yang menyebabkan tulang iga kiri patah secara berurutan, dan saat itu korban merasa sakit dan tidak dapat berdiri. Ya, Pak Kasat, apa sih sebetulnya yang terjadi percakapannya begitu ya? Apakah ini tergali oleh teman-teman penyidik begitu? Motif bisnis travel umroh haji ini, apa ada janji? Karena kan melibatkan uang yang tidak sedikit juga ya, 1,2 M kabarnya. Ya, benar. Jadi seperti yang kita ketahui bersama bahwa kalau dari motifnya tersangka RM ini merasa kecewa kepada korban karena usaha yang mereka akan lakukan yaitu travel haji dan umroh sampai saat ini tidak berjalan. Jadi ketika dibahas, tersangka merasa emosi kemudian melakukan tindak kekerasan kepada korban.
Memangnya korban menjanjikan ini bisa berjalan dengan mekanisme yang sedemikian gitu? Ada informasi seperti itu? Oh ya, untuk itu kita masih dalami terkait janji apakah benar ada janji korban seperti itu. Karena tapi untuk terakhir kami minta keterangan, tersangka mengaku hanya emosi karena kerjasama travel haji dan umroh itu tidak berjalan. Pak Kasat, tadi Anda mengatakan penganiayaan dilakukan dari tanggal 16, 18, 20. Berkali-kali berarti. Apakah ini ada proses penculikan terhadap korban atau bagaimana? Penyekapan juga? Atau penyekapan juga kah? Atau seperti apa? Kalau untuk penyekapan masih kita dalami karena pengakuan tersangka itu korban yang datang sendiri ke Yogyakarta untuk bertemu. Oke. Kemudian berarti mereka ini secara spontan, Pak, saat mungkin diskusi dengan korban, emosi, atau memang justru sudah direncanakan? Kalau kata pengakuan tersangka itu pada saat diskusi perkembangan usaha yang mereka akan lakukan dan tidak berjalan sampai saat itu tersangka merasa emosi dan memukul korban. Oke, konstruksi pidana yang diterapkan kepada pelaku tersangka. Baik, pasal yang kita terapkan yaitu pasal 458 ayat 1 yang terkait tentang pembunuhan, juga pasal 262 ayat 4 yaitu pengeroyokan yang menyebabkan meninggal dunia. Untuk ancamannya terkait pembunuhan maksimal 15 tahun penjara. Baik, AKP Ahmad Mirza maksud kami, Kasat Reskrim Polres Bantul. Terima kasih atas waktunya pagi ini. Selamat bertugas kembali, Pak Kasat. Ya, kembali lagi masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Tadi informasi yang akan kami sampaikan terkait Presiden Prabowo Subianto yang menghadiri rapat koordinasi nasional 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat. Kalau kata Rivi, ini ada poin penting yang di-highlight ya, Vi? Wih, banyak sekali. Di hadapan 4.487 peserta, ada kepala daerah, ada pimpinan DPRD 1 bahkan 2 ya. Ini kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menitik beratkan ya, salah satunya adalah agar pemimpin itu baik di pusat maupun di daerah harus memahami suara dari rakyatnya ya. Jadi diketahui Rakornas yang berlangsung kemarin ini bertujuan untuk menyamakan pemahaman serta memperkuat koordinasi antar lini, antar sektor, antar wilayah, Tih. Bisa dikatakan seperti itu. Ya. Agar apa, Tih? Agar terwujudnya Indonesia Emas di tahun 2045. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salve, Salam Kebajikan. Yang kami hormati. Ya pemirsa, saat menghadiri rapat koordinasi nasional atau Rakornas 2026 yang diikuti oleh ratusan kepala daerah NIVI, Presiden Prabowo Subianto meminta agar pemimpin baik pusat maupun daerah harus memahami rakyatnya, bukan yang mementingkan pribadinya. Bangsa kita, rakyat kita adalah rakyat yang baik, rakyat yang ingin hidup dalam ketenangan dan dalam keadaan harmonis. Mereka berharap, bahkan mereka mendambakan selalu pemimpin yang baik, pemimpin yang adil, pemimpin yang jujur, pemimpin yang bekerja untuk kepentingan rakyat semuanya, bukan segelintir orang. Bahkan mereka tidak suka pemimpin yang hanya memajukan kepentingan pribadinya saja. Ada hal lain yang menjadi atau dititik beratkan oleh Presiden Prabowo Subianto ya, yang memperingatkan adanya penyimpangan anggaran di lingkungan BUMN ya. Presiden Prabowo menegaskan para mantan pimpinan BUMN harus bertanggung jawab dan siap menghadapi proses hukum jika memang terbukti melakukan sebuah pelanggaran. Pimpinan-pimpinan BUMN yang dulu harus bertanggung jawab.
Jangan enak-enak kau. Siap-siap kau dipanggil kejaksaan. Kan mereka ngejek, Prabowo tuh hanya bisa ngomong di podium aja. Oh ya? Ya tunggu aja panggilan. Lu jangan nantang gue lo. Saya hanya takut sama rakyat Indonesia dan Tuhan Maha Besar. Saya hanya takut itu. Ya pemirsa, Presiden Prabowo Subianto juga menyatakan sikap Indonesia ini dalam peta geopolitik global hari ini tetap disebut konsisten dengan konsep bebas aktif dan non-blok. Meski demikian, Prabowo meyakini Indonesia perlu menjaga kewaspadaan terhadap potensi eskalasi konflik di dunia. Tapi sekarang di tingkat dunia mengkhawatirkan akan terjadi perang dunia ketiga. Saudara-saudara, ada simulasi. Kalau terjadi perang dunia ketiga nuklir, kita yang tidak terlibat saja pasti kena. Kita akan kena partikel-partikel radioaktif. Mungkin ikan-ikan kita nanti akan terkontaminasi semua. Akan terjadi nuclear winter. Karena debunya akan menutup matahari. Dan menutup mataharinya tidak 1 tahun, tidak 2 tahun, tidak 3 tahun. Para ahli mengatakan bisa winternya itu puluhan tahun. Ini yang dibicarakan di dunia. Karena itu saya jalankan sebagai mandataris meneruskan warisan pendiri-pendiri bangsa kita. Saya menjalankan politik luar negeri yang menganut tetap garis kita bebas aktif tapi non-aligned, non-block. Kita tidak akan ikut fakta militer manapun. Saya katakan filosofi luar negeri saya adalah 1000 kawan terlalu sedikit, 1 lawan terlalu banyak. Ya pemirsa, peristiwa mencekam yang nyaris menewaskan seorang pria di Sulawesi Tenggara ini viral di media sosial. Jadi kejadian ini pemirsa berawal dari seorang pria yang disebut sebagai pekerja bor sedang beristirahat di sebuah gubuk di sekitar lokasi pekerjaannya. Namun ketika terbangun, pria tersebut ternyata sudah dililit ular dengan panjang sekitar 6 meter. Warga yang berada di dekat lokasi tersebut pun langsung membantu untuk mengevakuasi pekerja tersebut. Dan menurut kesaksian dari warga, ular datang dari semak-semak di sekitar gubuk. Kejadian terjadi di kawasan hutan Lawali, Kabupaten Kanowe Utara, Sulawesi Tenggara. Wih, agak ngeri juga ya. Panjang banget, 6 meter ya, Vi? Lagi tidur loh, Ti. Untungnya sang pekerja ini masih selamat ya. Ya artinya bisa diketahui juga oleh rekan-rekan yang lainnya gitu betul. Ya. Memang kondisi ular bisa dikatakan tewas ya. Mati begitu sehingga bisa evakuasi korban ini dari lilitan ular tersebut. Oke pemirsa, kita sudah tiba di segmen
Apa kabar Indonesia Pagi on location? Ini Pelabuhan Muara Angke, Jakarta Utara, pemirsa, mengalami kelebihan kapasitas kapal yang terparkir karena tidak bisa melaut. Ini pelabuhan hanya mampu menampung 1.200 kapal, namun diperkirakan saat ini sudah lebih dari angka tersebut, bahkan mencapai 2.000 kapal yang terparkir di Pelabuhan Muara Angke. Penyebabnya bisa jadi faktor cuaca buruk di tengah laut? Ya, bisa jadi. Atau ada hal-hal lain mungkin? Atau regulasi pengurusan perizinan pelayaran ya, Via. Atau suplai bahan bakar. Yang juga mungkin berkurang atau ada hal lain. Coba ya kita ketahui lebih dalam, lebih jelas bersama dengan reporter kami yang berada di on location saat ini, Zinedine Duhan. Ya, Duhan, bisa kita gali keterangan apa penyebab dari terparkirnya 2.000 lebih kapal nelayan ini di lokasi tersebut? Ya, Arif, Rati, dan juga pemirsa, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi on Location bersama saya Zinedine Duhan, dan ini melaporkan langsung dari Pelabuhan Perikanan Nusantara Muara Angke, yang mana dalam 3 bulan terakhir ini memang cukup padat. Kapasitasnya sebetulnya hanya 1.000, namun kapal yang berada di sini berjumlah 2.500 kapal lebih yang bersandar dalam 3 bulan terakhir. Jika kami berbincang bersama para nelayan, memang sebagian besar mengatasnamakan cuaca seperti itu sehingga akhirnya bersandar sembari menunggu. Selain itu juga ada yang menyebutkan kepada kami bahwa yang membuat menunggu lama di sini adalah perbaikan dan juga proses untuk menunggu perizinan. Nah, namun dari segi perizinan sendiri sebetulnya sudah dibantah oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan yang menyebutkan bahwa dari 2.500 kapal ini 2.093 sudah memiliki perizinan, sehingga memang nampaknya ini ada kesulitan dari segi BBM, lalu juga waktu bersandar yang cukup lama karena cuaca yang cukup buruk berada di sekitar pelabuhan. Sebetulnya jika kami lihat mayoritas kapal yang terparkir di sini ini sudah ditinggalkan oleh anak buah kapal maupun nahkodanya, dikarenakan juga sudah terparkir selama beberapa bulan, dan juga banyak juga kapal yang nampaknya sudah tidak beroperasi. Adapun juga kapal yang berada di samping saya yang saat ini dapat Anda lihat di layar kaca, ini merupakan kapal yang baru saja bersandar, yang mana sedang melakukan bongkar muat di Pelabuhan Muara Angke, dan nampaknya akan segera bergeser kembali seperti itu. Nah, ini dapat dilihat jangkar sudah mulai akan ditarik seperti itu. Saya akan mencoba untuk mengajak Anda berbicara sebentar. Pak, izin berbicara dengan kami sebentar. Ini selaku nahkoda dari kapal, betul Pak? Tadi kami sempat tanya. Iya, betul. Pak, kalau boleh tahu ini sampai di sini pukul berapa tadi, Pak? Sampai di sini ya pukul jam 4 pagi. Oke, dengan Bapak siapa namanya, Pak? Wahid. Pak, ini kalau boleh tahu biasanya kapal tuh parkir di Pelabuhan Muara Angke berapa lama, Pak? Ya, cuman numpang bongkar aja, habis itu keluar. Oke, itu jalurnya sekarang sudah terbuka, Pak, untuk keluar masuk? Ya, lumayan sekarang, alhamdulillah. Oke. Biasanya kalau masih agak sempit sedikit. Perbaikan berapa lama, Pak? Ya, sekitar setengah bulan. Setengah bulan perbaikan. Kalau ngurus perizinan berapa lama, Pak? Ya, tergantung sama dokumennya sih. Dari teman-teman nelayan mungkin Pak sempat bercerita juga seperti itu. Ini kan kapal-kapal sudah banyak yang terparkir 2 bulan, 3 bulan. Nah, seperti itu alasannya kenapa, Pak? Kalau boleh tahu, Pak? Apa cuaca? Bukanlah, kendala suratnya susah keluar. Dokumennya. Yang diperiksa apa aja, Pak, untuk ngajuin surat, Pak? Ya, ada SPI apanya kan keluarnya susah, maksud kita tuh. Kalau dari segi cuaca sendiri dalam beberapa hari kan Bapak baru nyampe ini, Pak. Kemarin berlayar seperti apa, Pak? Ya, kayak cuaca musim baratan ya kayak gitu, lumayan. Harapannya nih, Pak, dari seorang nelayan untuk pelabuhan ini kan sudah over kapasitas, Pak. Cuma 1.000 kapal yang masuk 2.500 parkir 3 bulan. Seperti apa harapannya, Pak? Ya kalau kemungkinan kita nelayan mah harapannya ya yang penting suratnya lancar aja gitu. Sandaran biar kalau bongkar enak sandarannya. Terima kasih, Pak, untuk informasinya. Ya, itu dia yang menyebutkan dari salah satu nahkoda kapal yang saat ini sedang bongkar muat, memang baru datang, yang menyebutkan untuk cuaca sendiri di laut ini cuacanya tidak terlalu baik, yang mana ini juga merupakan hal yang biasa karena juga merupakan siklus iklim yang terjadi. Namun justru yang dikeluhkan para nelayan adalah yang membuat lama bukan cuaca, namun yang membuat lama adalah surat. Nah, ini dia adalah dua statement yang cukup bertolak belakang dari Kementerian KKP dan juga dari para nelayan. Nelayan menyebutkan bahwa surat yang keluar ini cukup sulit sehingga para nelayan
belum bisa berlayar kembali. Sedangkan KKP sendiri menyebutkan kemarin bahwa sebagian besar bahkan angkanya dari 2.500, 2.090 sekian kapal ini sudah memiliki surat yang artinya sudah dapat berjalan kembali. Nah, ini yang nantinya harus kami konfirmasi ulang karena pada hari ini Komisi 4 DPR RI bersama Kementerian Kelautan dan juga Perikanan akan datang langsung ke Muara Angke untuk memeriksa seperti apa kondisi yang berada di sini. Untuk sementara upaya yang dilakukan adalah untuk merapikan seperti apa dari sandaran kapal atau tempat atau parkirnya kapal sehingga jalur keluar masuk ini masih dapat digunakan. Salah satunya dampak yang sudah dilakukan dari perbaikan jalur adalah kapal-kapal yang baru datang ini sudah bisa masuk dan juga beberapa sudah bisa keluar. Kami sudah mendapatkan informasi terbaru bahwa sekitar 200 sekian kapal ini sudah dapat keluar. Namun juga jika dilihat dari kapasitas tentunya ini masih sangat banyak atau sangat over capacity dari sebelumnya, di mana kapasitasnya ada sekitar 1.000 hingga 1.200 kapal yang dapat bersandar. Untuk saat ini masih ada sekitar 2.500 dan diharapkan juga nantinya dapat keluar solusi agar dapat berjalan kembali. Selain dari itu juga kami sempat memantau proses perbaikan kapal yang juga kami sempat menanyakan ini proses perbaikan kapal bisa 3 hingga 6 bulan. Selain itu juga beberapa nelayan ini memutuskan untuk berangkat melaut kembali nanti usai dari perayaan Imlek. Untuk sementara itu informasi yang dapat kami sampaikan, saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Zinadin Duhan atas laporannya langsung dari Pelabuhan Muara Angke, Jakarta Utara. Selamat bertugas kembali. Ya, kita masuk ke dalam segmen viral. Viral. Ada apa sih viral pagi hari ini? Yang pertama nih ya. Ya. Ini diduga melakukan rekayasa berita acara pemeriksaan. 2 anggota Polsek Metro Cilandak, Jakarta Selatan diperiksa oleh Propam Polres Metro Jakarta Selatan, pemirsa. Apa yang viral? Nah, yang viral yang ini ya nih, rekaman. Tentu Anda juga sudah melihat dong di akun-akun medsos. Ini beredar ya, video amatir seorang saksi pelapor kasus penganiayaan ini melayangkan protes atau keberatannya begitu ya, karena ada unsur narkotika begitu yang dimasukkan ke dalam BAP dalam sebuah kasus apa? Penganiayaan kalau salah ya. Iya, kasus penganiayaan benar, Vi. Jadi video ini, perekam ini sekaligus saksi dalam kasus penganiayaan yang ditangani Polsek Cilandak menduga tadi adanya rekayasa dalam BAP yang membuat perekam ini protes kepada kedua penyidik. Atas kejadian tersebut, kedua anggota kepolisian Polsek Cilandak tengah diperiksa oleh Propam Polres Jakarta Selatan. Tuh. Mungkin typo kali. Loh, typo kok satu paragraf ya? Beda loh. Beda ya. Kalau typo kan biasanya satu kata ya. Satu huruf bisa. Satu huruf bisa, satu kata bisa. Satu alinea enggak juga. Bukan ya. Tapi kita percayakan kepada Propam. Ya. Nah, ini juga ada yang heboh di media sosial. Jadi aksi kriminalitas jalanan kembali terekam kamera warga karena ini juga sebenarnya meresahkan warga. Jadi ada segerombolan pengendara motor terlihat melakukan penyerangan brutal di kawasan Bandung. Ini kayak mungkin geng motor kali ya? Mungkin ya. Ini mungkin dugaannya sih mengarah ke sana. Jadi peristiwa ini terjadi di Desa Mekar Rahayu, Kecamatan Marga Asih, Minggu dini hari lalu. Kelompok tersebut membawa benda yang digunakan untuk menyerang pengendara yang sedang melintas. Tak hanya menyerang, para pelaku juga sempat mengejar korban dengan mengacungkan senjata yang mereka sudah bawa. Karena terancam, korban pun terpaksa meninggalkan kendaraan dan pergi kabur menyelamatkan nyawanya. Karena takut ya menjadi sasaran amuk segerombolan orang tersebut. Di saat korban terdesak, kelompok tersebut kemudian membawa kabur sepeda motor yang ditinggal oleh korban. Ini mas sekaligus patroli, ayo Pak Polisi patroli. Tuh di Bandung, Jawa Barat ya. Semoga juga ada pengawasan yang lebih ketat lagi ya, Vi ya. Iya, karena kan jangan juga dihimbau masyarakat sebaiknya jangan keluar malam-malam. Lah, kalau kerjanya shift malam bagaimana? Iya, kalau ada kebutuhan mendesak gimana? Nah, itu. Lebih baik pengawasannya diperketat. Sehingga nggak ada lagi geng motor yang meresahkan begini. Tuh, saya lihat di gambarnya ada keanehan di sini. Kenapa, Vi? Salah satu teman dari gerombolan yang menyerang itu merusak motor dengan memukul-mukul motor. Ya. Tapi oleh teman yang lain, motor yang udah dirusak dibawa kabur. Ya. Kalau misalnya kan emang mau dibawa kabur ya, koordinasi ini. Motornya jangan dirusak ya, kita bawa kabur. Nah, gitu. Ada tapi sekali lagi tidak dibenarkan merampas harta benda milik orang lain, tidak dibenarkan. Jangan. Nah. Ini apa lagi nih, Vi?
Kita ke informasi berikut. Ada jagat maya yang dihebohkan dengan rekaman amatir memperlihatkan aksi berbahaya ya yang dilakukan oleh seorang pria di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan. Ngapain? Menghadang kendaraan yang sedang melintas di lokasi, tapi gerak-geriknya itu kayak sempoyongan, kayak mabuk gitu loh. Jangan ngadi-ngadi deh. Menghadang kendaraan ini ngadi-ngadi banget ya. Ini untung pengemudinya masih tahu diri ya. Kalau misalnya kan ibaratnya, waduh, kendaraan saya terancam, bahkan nyawa saya mungkin bisa terancam. Bisa melawan balik. Nah, misalnya nabrak gitu ya, meskipun bisa. tidak dibenarkan. Nah, itu dia. Tapi ini memang diduganya ya, Vi, dugaan kuat ini pria ini dalam kondisi mabuk. Mabuk ya? Jadi nekat ini menghadang kendaraan-kendaraan yang melintas di Jalan Samratulangi menuju ke arah Taman Menteng. Tadi tidak hanya menghadang ternyata, Vi. Pelaku juga memaksa mobil ini berhenti dan juga berusaha merusak bagian spion kendaraan secara paksa. Dia mau ngambil spionnya. Nah, tapi ternyata kalau udah viral ujung-ujungnya apa sih? Saya yang ada di video tersebut meminta maaf. Nah, ini kita putar nih video klarifikasi dari yang bersangkutan. Saya Rizky Rahmat Waladaha. Saya mohon minta maaf kepada seluruh warga dan masyarakat Pondok Aren atas keresahan yang telah saya perbuat di wilayah Pondok Aren di Bintaro, terutama bagi pengguna jalan yang telah saya libatkan. Atas perbuatan saya hilaf karena saya dalam keadaan mabuk. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi, dan jika saya mengulanginya lagi, saya mau diproses hukum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke coy, dimaafin coy. Dimaafin. Tapi jangan bikin takut warga lagi coy. Tenang. Warga Indonesia ini sebenarnya gampang memaafkan dan juga gampang melupakan. Itulah dampak buruk dari miras. Lo kan efek mabuk. Oh iya benar-benar. Mabuk apa? Narkoba atau miras nih? Takutnya lem. Ini mah banyak-banyaklah mendekatkan diri para ilahi. Nah benar-benar jadi contoh ya. Ini sebenarnya udah menjadi pembelajaran untuk kita semua. Ya. Jauhi minuman keras. Tapi yang harus dicontoh, apa tuh? Program setelah ini. Apa ini? Oh, kenapa harus dicontoh? Karena ini akan menghadirkan expert, yaitu para tim medis, dokter, yang pasti akan memberikan pencerahan dan juga pengayaan informasi terkait dengan tema-tema kesehatan. Ya. Itu dia. Tapi kita harus pamit undur diri ya. Akhir kata saya Kamarati Kusuma. Saya Arif Fadil. Terima kasih atas perhatian kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas. Terima kasih dan sampai jumpa.